Halo Aska, Iya, Miss. oke. Kita tunggu yang lain dulu ya. Hmm. Tadi gimana sekolahnya? Saya lapor terima kasih. Biasa aja, Miss. Hmm. Kenapa biasa aja? Kayak biasa. Kayak biasa, nggak ada yang menarik. Ini harusnya banyak personil loh. Kamu di sekolah kamu nggak ada Gimana, personil Miss? kah? Banyak personil. Apa itu, Miss? Personil itu kayak penampilan seni, olahraga, antar kelas gitu. Itu camp. Kemah ada. Ada kemah sih, Miss. Ada kemah. School camp. Oh, ada camp Sabtu Minggu atau camp apa Enggak, itu? hari ini sudah mulai camp hari ini. Cuma aku nggak ikut. Oh, kamu nggak ikut? Enggak. Nah, itu pramuka. Iya, Miss. Oke. Kenapa nggak ikut? Yang ikut cuma yang kelas 8. Aku masih kelas 7. Ah, itu beda lagi. Di sekolah kamu ada study tour nggak? Ada kalau udah mau lulus kayaknya. Hmm. Oke. Sambil nunggu yang lain, kita apain dulu ya. Kemarin ada yang susah nggak? Yang ini, Miss. Yang list agak lumayan ya. Yang mana? Yang list ya? Iya, Tapi udah paham atau ada yang mau tanyain dulu? paham, paham. Paham, oke. Baiklah. Soalnya hari ini agak berbeda. Kita akan belajar kamus. Gitu. Oke, sambil nunggu. Ah, kemarin kamu ikut lomba yang ini nggak? Yang algorithmics, lomba internal algorithmics. Belum pernah ikut, Miss. Oh, belum pernah ikut ya? Oke. Soalnya aku ada data sertifikat, tapi belum dibagi gitu. Kalau mau aku cariin sih, gitu maksudnya. Ngaliwati lebih bosannya mau kena. Iya, Miss, boleh lah. Besok ya, bentar lagi ada ini, apa namanya? Ada lomba lagi. Ikut ya. Iya, Miss, ya, Miss. Nanti kalau misalnya bingung tentang kodenya, tanya apa aja. Boleh kok. Tuh. Oke, sambil nunggu yang lain. On cam yuk. On cam dulu yuk. Sekarang peraturannya Algocoin agak ketat. Harus on cam dulu. Baru aku kasih. Harus on cam ya, Miss. Harus on cam. Dapat Yang banyak ntar peraturan koinnya ya. pertama. Iya, Nanti dapat koin banyak ya. iya. Yang enggak sih sama aja sih. Cuman kan yang kemarin kan Miss ini matuin peraturan kelas. Itu kan ya udah nggak on cam nggak apa-apa gitu. Nah sekarang harus on cam. Ya, Miss. Karena Darren, ini Zoom kamu berbeda nih. Nah akhirnya lengkap. Halo James, halo Halo Kak. Darren. Cam. On cam yuk. Salah pakai akun. Iya akun kamu berbeda. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Nggak bisa on cam tuh, aku nggak tahu kenapa. Apa Kenapa? agak?
Jadi kalau ke on cam agak-agak anehnya gitu jadinya. Nggak apa-apa, yang penting. Oh ini. Peraturan pertama mematuhi peraturan kelas. Mix, on cam tidak berisik dan tetap sopan. Harus ada on camnya nih. Kemarin aku dikasih tahu harus ditegakkan peraturannya. Nah, oke, SK, on cam. Yang sama Dara nih. Oke, aku tunggu ya on camnya. Oke, nah hari ini teman-teman kita akan belajar kamus atau dictionary gitu. Yang mana teman-teman pernah pergi ke perpustakaan? Pasca nggak pernah? Pernah, Miss, pernah. Pernah, oke. Pasca pernah. Nah, kalau Darren sama James, oke, kayaknya ada kendala. Nah, di perpustakaan sekolah itu ada banyak banget buku. Banyak banget buku. Bukunya ada letak di tentang informasi judul, penulis, genre, katalog. Halo Miss. Oh iya, Darren? Sorry Miss, bisa di join nggak pakai akun sendiri bentar? Boleh. Akan tetap lanjutin ya, Sorry tapi Miss. Darren. Nggak, ini belum materi sih, masih pembuka. Hitungnya telat nggak? Nggak hitung ya? Enggak. Udah kan udah masuk Oke. tadi. Oke. Darren sambil, James sambil tidur ya? Oh enggak, ya udah. Agak di kursi, Kak. Oke. Nah, di sini ada di perpustakaan itu ada katalog, ada judul, ada genre, kayak gitu. Datanya tentu banyak banget karena bukunya banyak banget juga. Nah, kalau kemarin kita masukin satu buku, ada list, gitu. Nah, gini, ya kesayangan di sana dulu, jangan list dulu. Kita ingat-ingat yang dulu, yang if, elif, dan seterusnya. Nah, kita diminta menulis program yang minta nama buku dan mencetak lokasi dari buku tersebut. Jika buku yang nggak ada, maka dicetak tidak ada buku. Seperti itu. Nah, di sini kita pakai if, title, sama dengan draft. If, elif, title, sama dengan a magic ring, dan seterusnya. Gitu. Nah, keuntungannya kayak gimana? Solusinya gampang. Bukan teman-teman pasti paham. Tapi gimana kalau bukunya itu 1.000, 2.000, 3.000, dan seterusnya. Banyak banget. Gitu. Nah, kalau list, kita pakai list yang kemarin, berarti kita harus membuat dua list. Satu judul buku, satu lokasinya. Nah, nanti sebenarnya ini gampang juga bisa dia bisa menjadi solusi, tetapi kekurangannya nanti kalau misalnya ada kesalahan data, urutan data dan seterusnya itu tidak bisa diubah. Jadi nanti akan berantakan gitu. Nah, ini yang kode yang nulis ya. Jadi kita di sini bisa pakai solusi, pakai kamus namanya. Nanti kita belajar. Sebelum ke sana, kita ingat-ingat dulu. Apa itu list? Apa itu list? Hmm, Apa itu list? Halo?
James, ya, Aska, Darren. Kalau list menurut bahasanya kalian, list atau daftar? Lupa kak. Lupa. Oke. Kalau James sama Aska, list atau daftar adalah di sini bilangnya struktur untuk menyimpan berbagai jenis data secara teratur. Kalau Aska sama James, oke, dang. Nah, kalau list itu adalah struktur atau data yang menyimpan, intinya kayak dia simpanan data, data yang tersimpan. Banyak, gitu aja. List itu data yang tersimpan. Sudah. Datanya bebas. Bisa string, bisa angka, bisa macam-macam. Bebas, karena nggak ada yang ngatur. Cara untuk memakai list, kita panggil result list. Kemudian baru kita masukkan datanya. Gitu. Harus kita aktifkan dulu di list, kemudian baru kita masukkan data di sini. Untuk indeksannya dimulai dari 0. Kalau misalnya aku pengen manggil 171, berarti aku harus tulis berapa? Result kurung siku sama kurung siku apa teman-teman? 12. Berapa, James? 12. Satu. Satu ya, satu. Oke, satu. Oh, 7. Aku nggak bisa nebak, James. Aku pengen, oh, 4. Aska 4. Kalau James berapa? 4. Oke, benar. 4. Kecap. Nah, coba isi tuh ini, teman-teman. Tambahkan nama belakang Smith ke dalam daftar. Kita pakai apa? Kakak, bentar itu dulu. Soalnya bapak minta buka pintu di depan. Oke, di sini pakai append. Kalau yang ini teman-teman, yang nomor 2, Aska coba Menghilangkan Kim. menghilangkan game. Good job. Kalau nomor 3, Darren. Ya kakak. Nomor 3, Kirk in student itu dipakai buat apa? Yang mana kakak? Bentar. Nomor 3, Yang Greenberg ya kakak. Greenberg in student. Bentar. Hmm? Greenberg artinya apa ya kak? Greenberg itu nama. Namanya Greenberg. Nama orang. Berarti Um, Pinbernya kan dimasukin ke list, Miss. Greenbergnya dimasukin di list. Tetap. James bisa tebak? Oke. Greenberg in student itu nyari. Nyari Greenberg di dalam student. nggak ada Nggak ada. Berarti nanti keluarannya in satu. Atau nggak ada. kakak. Atau Nanti false. nanti saya izin kita share screen ya. Soalnya kalau share screen saya punya wifi suka nge-lag gitu. Oke. Nanti ini ya. Agak Kalau misalnya ada ya kakak. bingung, WA. Atau chat Zoom. Ya, kakak. Oke. Nah, untuk yang urutkan daftar itu pakai sort. Kalau teman-teman Pak. Nih, skip aja. Untuk memisahkan data, itu pakai split. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi, data satu utuh, itu bisa kita pisahkan
Kita pisahkan satu-satu menjadi satu data terpisah yang mana dibatasi dengan koma gitu yang kemarin. Oke, good job. Kalau hari ini kita belajar kamus. Kalau kamus di sini dia lebih kompleks. Bukan kompleks sih, lebih tepatnya lebih simple. Lebih simple tetapi agak kompleks. Gimana sih? Nah, nah, kompleksnya gimana? Kompleksnya itu ada key. Ada key yang digunakan uh, dalam kamus. Gitu. Nah, tugasnya di sini kita mengatur penyimpanan pasangan, buku penulis, buku lokasi, atau genre penulis, dan lain-lain. Jadi kita harus menyimpan data berpasangan, buku dan penulis, atau buku dan lokasi, atau genre dan penulis. Kayak gitu. Nah, kamus itu adalah kumpulan pasangan nilai kunci yang terurut. Jadi aku bilang tadi harus berpasangan, maka salah satunya itu pasti jadi kunci. Jadi kunci dari datanya gitu. Kita deskripsikan dulu, kita definisikan dulu di dalam kurung. Ini tulisan biasa. Kemudian di sini ada books. Ini kurung kurawal. Kemudian puisi. Hujan di bulan Januari. Cerpen, Magic Ring. Yang mana puisi itu adalah kuncinya. Nilai itu adalah, atau value-nya itu adalah hujan di bulan Juni. Di sini kuncinya cerpen. Nilainya adalah Magic Ring. Kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan elemen berdasarkan kunci, kita tinggal minta aja. Ini input dulu ya. Input masukkan genre, kemudian kita baru masukkan di sini. Books, dimasukkan genrenya itu apa. Gitu. Contohnya gini. Contohnya gini. Di sini ada 3 buku. Book Amon, Anak Semua Bangsa, Bumi Manusia, sama Three Musketeer. Kalau misalnya aku manggil Three Musketeer, yang keluar apa tuh? Kalau aku misal panggil Three Musketeer, berarti yang keluar Dari Mas oh, ya. Three Musketeer. Oke. Yang keluar 7. Jadi yang ki adalah ini, Bumi Manusia, Three Musketeer, sama Anak Semua Bangsa. Nilainya itu ada 5, 3, sama 7. Jadi berpasang. Jadi ketika kita panggil key-nya atau kuncinya, yang dikeluar adalah nilai pasangan dari kata kunci. Gitu. Dari sini paham? Oke, Daren? Paham. Oke. Nah, mirip sama list ya, tetapi agak sedikit berbeda. Untuk di kamus ini ada beberapa hal, yaitu buat, kemudian dapatkan elemen, kemudian cetak, tambah dan hapus kunci, dan seterusnya. Ini. Untuk yang pertama, kita bikin kamusnya dulu. Cara bikin kamusnya itu, ini kita bikin kamus kosongannya dulu. Kita harus bikin kamus kosongannya dulu, wadahnya dulu. Setelah itu, kita masukin data, pakai kurung kurawal, dan titik 2. Yang mana di sebelah kiri itu adalah key-nya, oke. Yang sebelah kanan itu adalah value-nya. Gitu. Nah, kemudian terus kalau misalnya kita pengen nambahin data lagi, kalau kemarin kita pakai append, kalau sekarang kita cukup nulis books atau datanya dari sini, kemudian masukin kuncinya, kemudian sama dengan masukin value-nya. Nama kamusnya, kemudian kata kunci, dan value. Gitu. Itu cara nambahin. Kalau cetak cukup sama print. Cetak, print. Sama. Terus yang terakhir, itu untuk mencari yang find atau mencari kata kunci di dalam kamus, itu masukin kata kunci, in,
Books. Booksnya ini nama dictionary. Gitu. Kayak. Nah, contohnya kayak gini. Kita definisikan, eh, masukin datanya. Ini punya kamus books, dan seterusnya. Kemudian kita print available ini tulisan, titik dua, books, titik case, dan seterusnya. Nah, kayaknya aku cukup. Ini aku contohin ya, teman-teman. Mulai 2 minggu lagi, itu kita pakai Visual Code ya. Jadi teman-teman siapin. Gitu. Contohnya kayak itu. Pakai apa tadi Kak? Hmm? Pakai apa tadi Kak? Visual Studio Code. Apa itu? Oh, nanti aku ceritain. Kita fokus di sini dulu. Nah, ini kamusnya ya. Yang di sini kamus. Kamus yang sudah dibuat. Terus kita print. Printnya di sini box case. Box case ini apa? Box case ini adalah kata kunci yang keluar. Yang keluar adalah kata kunci dari kamus books. Nah, kalau misalnya kita masukin Peter Pan, nah, Peter Pan, dan dia akan muncul there are 6 copies. Gitu. Caranya pakai wish in books. Wish ini apa, Kak? Wish ini adalah nilai yang baru kita masukin. Nah, terus panggil nilainya kita pakai books dalam kurung siku wish. Dari sini paham, teman-teman? Paham. Oke, gampang ya. Oke. Terus kalau ngurangi kita pakai, oh, salah, ini ganti nilai dulu. Kalau misalnya kita pengen ganti nilai, nilainya kita ganti sama yang lain, cukup books dalam kurung siku wish atau dalam kurung siku indeksnya atau key-nya dikurangi sama dengan 1. Nah, ini terjadi ketika misal di sini ya. Eh, Nah, misal kita masukkan Hobbit. Hobbit ternyata dia nggak unfold. Oh, sorry, The Hobbit. Nah, di sini dia menunjukin di perpustakaan itu adanya 4 kopi. Kalau misalnya kita ketik yes, maka dia akan berkurang 1. Jadi value-nya bisa berubah. Bisa kita kurangi, bisa kita tambah, bisa kita kali, dan seterusnya. Tapi dengan syarat datanya atau value-nya itu harus integer. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini yang tadi mencetak seluruh case, ini mencetak seluruh values. Jadi yang tadi dot case, yang ini dot values. Terus untuk menghitung jumlah pasangan nilai kunci, pasangannya ya, jumlah pasangannya, itu kita pakai len sama kayak kemarin. Itu. Untuk menambahkan itu pakai sama dengan value-nya kayak tadi. Kalau menghapus cukup pakai del. Del books cerita horor. Contohnya kayak di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Misalkan kita punya ini aja ya. Kita coba, oh, kita coba di sini dulu. Kita punya beberapa buku di sini. Ada Sherlock Detektif, Adventure, Fantasy, Horror. Kita pengen nih, kita kita pengen hapus salah satu.
Kita pengen hapus salah satu. Ntar aku pengen hapus. Cukup pakai del. Del, oops, kurung siku, nama kuncinya. Misalkan Adi Homer. Nanti akan hilang. Tuh, humornya hilang. Gitu, teman-teman. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita coba ini ya, teman-teman. Kita coba share screen. Coba buka tugas kita dan share screen. Semoga tidak down. Nah, tadi yang James tanya, Visual Studio Code itu adalah platform untuk mengcoding. Jadi secara praktikal kita langsung coding dalam Visual Studio Code namanya aplikasi. Orang-orang di dunia programmer itu pakai itu juga sama gitu. Selamat mengerjakan. James, yuk kita subscribe. Darren, kamu coba ya untuk ngerjain. Nanti kalau misalkan ini ada masalah atau bingung, kamu WA atau chat Zoom aja. Oke, kakak. Oke. Di sini ada dua jawaban salah, teman-teman. Ada empat benar, dua jawaban salah. Kalian coba tebak dulu. Setiap kunci pasti punya satu nilai. Karena dia pasangan. Kita nggak bisa membuat pasangan ini jomblo. Nah, oke, sama-sama James. Kayak PPT sama PPT itu teman-teman sudah bisa akses di drive yang aku kirim di ini ya, di grup gitu, deskripsi grup. Teman-teman bisa akses di sana.
Kita masukin dua title. Cara masukin dua title. Nah, teman-teman coba dulu deh. Ini kayak gini bukan ya, Miss? Benar. Oh, tapi pakai tanda petik dua ya. Karena dia data. String. Kalau nggak pakai petik, itu berarti integer. Oh ya, Aska, kamu ikutin ini aja ya. Kalau di situ bahasa Indonesia. Jadi nanti ini, Iya, Miss. nanti nggak autocorrect. James bingung? Oke, tenang, tenang. Sabar, di sini. Kamu klik yang ini. Eh, ya, yang itu. Jadi nama kamusnya, kemudian kurung siku, terus nama key-nya, kata-kata kuncinya yang tadi, yang di sini ada devoe, kemudian tutup siku sama dengan value-nya. Gitu. Kamu coba tutup dulu. Kamu coba tutup dulu. Kemudian ini. Aku kasih contoh satu ya. Nanti kamu satunya coba sendiri. Yang add di sini. Menambahkan dua titel. Dua title. Add itu menambahkan. Daren, oke? Oke, Bu. Del, nama kamusnya, tanda kurung kuncinya. Kata kuncinya. Oh, kurung siku, bener. Pascal. Kurung siku, kata kuncinya. Hmm. Kalau saya izin bentar ya, saya lagi sakit perut. Kenapa, Daren? Saya izin bentar, saya lagi sakit perut. Oke. Oke. The Adventures of Robinson Crusoe. Itu kayaknya ada typo.
The Count of Monte Cristo. Oh, good job. Oh, ini James. Kamu klik ini. Nah, namanya Dumas. Value-nya ini ya, The Count of Monte Cristo. K-nya Dumas, value-nya The Count of Monte Cristo. Yang aku kurung sekarang itu K-nya, kata kuncinya. Kemudian yang aku garis itu value-nya. Ketik yes. Hey, good job, James. Sudah selesai. Sekarang, oh, ini kamu hapus yang paling belakang ini. Kurung kerawang. Ah, sudah. Nanti error di sini. Kamu kasih komen? Oh, ya udah. Oke, yang kedua kita harus remove. Kalau remove kita pakai del. Kenapa? Del Bookskey. Pakai in. Next level, James. Daren, udah kembali belum? Daren, mau mainin dulu, James? Kembali.
Input. Good job, Aska. Itu benar, ke arah benar. Kalau jawabannya iya, maka kita masukin minta biografinya. Setelah itu, Daren, Ya kakak, baru baru balik kakak. oh baru balik. Oke. Kamu udah sampai nomor berapa? Em, ini saya dari ini saya baru balik, itu website saya error, jadi saya refresh abis itu balik ke nomor satu. Oh, error terus kemudian balik nomor satu. Iya, Oke. Ada kendala? ada, aku tinggal kerjain lagi. Kok bisa hilang ya? Kalau teman-teman butuh PPT, buka di ini ya, di link drive yang aku kirim di deskripsi grup. Dan ya udah, dan ya udah gimana dong? James keluar. Miss, aku mau ambil session bentar ya. Oke. Kecap Aska. Ya, Mi.
Daren udah kembali? Udah kak. Oke. Semangat Aska. Habis ini kita istirahat dulu 5 menit ya teman-teman. Habis itu kita balik. Jam 8 kita bakal itu. Balik ke sini. Oh, aku kasih 19.55. Kita istirahat sebentar. Habis itu kita balik ke sini. Gitu. Oh, oke oke. Tadi kan tadi jam begitu, tiba-tiba laptop drop. Oke. Nggak apa-apa James. Yang penting nggak masuk rumah sakit. Kamu share screen dulu aja. Sampai nomor berapa James? Daren sampai Saya nomor berapa? masih di itu tadi deh, di yang Bentar buku tadi. Oh, saya lupa itu urutannya kakak. urutannya apa? Yang ke satu kakak. Nomor satu. Iya kakak. Jadi saya Nomor lupa satu. urutan. Oke, nomor satu itu ada dua jawaban. Dua jawaban yang salah. Jadi ada empat jawaban yang benar. Terus jawaban yang salah itu adalah pasangan kunci nilai diberi nomor mulai dari 0 dan pasangan nilai kunci kamus dapat diurutkan. Gitu. Oke, Daren? Oke kakak. Kalau itu lanjutannya kayak apa ya? Kenapa, James? Ini tadi lanjutannya kayak apa ya? Oh, yang salah di mana? Oke. Hmm, surname, biografi, authors. Oh, di sini. Bentar, tulis ya. Ini pakai scroll sih, Bu. Di stop dulu kodenya. Oke, sudah. Baca. Nah, mau atasnya.
Oke. James, kamu di mana? Pengen kelihatan wajahnya siapa ya? Twice. Twice ya itu. Oke, time out. Aska bingung ya? Oke, kita istirahat dulu, teman-teman. Teman-teman boleh ambil minum, boleh kamar mandi, boleh ngapa-ngapain, boleh. Yang penting jam 8 tepat kita ke sini. Oke? Boleh Oke, ambil Kak. kucing, boleh ngapain ya? Ya, Miss. Aku tetap di sini. Itu sih. Aduh, ada langsung.
Oke. Darahnya kembali. Wih. Mulai kakak. Oke. Nah, tadi kita udah belajar tentang kamus yang awal-awal. Gampang atau pusing? Gampang atau pusing? Miss. Pusing. Susah banget ya. Oh, sampai pijat-pijat. Oke, oke. Nah, oke. Teman-teman bisa nanti bisa lanjutin ya di rumah. Yang mana teman-teman bisa klik. Oh, sebentar. Nah. Di sini, di deskripsi grup, teman-teman buka aja show mode. Di sini ada PowerPoint, recording, sama link Zoom-nya. Nah, PowerPoint nanti ada dua, material sama solution. Materialnya itu ada yang kita pelajari tadi, PPT, sama terakhir adalah solution. Kalau teman-teman bingung, benar-benar mentok tentang tugasnya, tetapi udah kelas sudah selesai, teman-teman bisa cek di situ. Gunanya untuk membantu teman-teman belajar ya, itu aja sih. Di sini ada yang mau tanya dulu tentang ini, materi, tempatnya materi, sama solusi. Oke, kalau tidak ada, aku mau nanya dulu. Kalian suka anime nggak? Suka apa kak? Suka anime. Kayaknya Deren suka. Kayaknya Dara suka. Kenapa kayaknya Dara suka? Dari PP-nya Seru ya dulu. nontonnya. Seru nontonnya. Seru nontonnya. Kalau Aska nggak suka nih kayaknya. Nggak, Ini oke. Miss. Oh, kalau James kayaknya ini lebih ke K-popper sih. Oke. Kartun aja dah Miss, jangan anime. Kartun aja. Anime juga kartun loh. Ya, Mau. bukan Miss, bukan kartun Miss. Kartun cuma beda negara doang ya. Satu negaranya di Jepang, satunya Amerika gitu aja. Ya nggak ada Ren? Jangan Miss nanti marah. Nanti Setuju nggak marah ada kalau Ren? dibilang kartun. Gak ada komen. Oh, nggak ada komen. Oh, nggak jadi. Nggak ada yang marah loh. Nggak tahu sih. Aku bukan penggemar banget, cuman aku nonton. Gak mana sih, Miss. Biasa aja. Oh, biasa aja. Oke. Berarti beda-beda ya. Besok ada game activity, yang mana aku bakal bikin quiz tentang, apa ya, aku masih cari-cari temanya. Tentang anime, atau, kalau K-pop agak susah nih deh, James. Jadi kayaknya aku nggak akan ini, setujui. Atau tentang film, gitu. Mau Jadi soal kitab. soal kitab, aduh, kalau kitab, aku kurang tahu juga. Harper juga boleh, ha, banyak. Hmm. Mungkin akan aku bikin kuis tentang film Amerika kebanyakan. Gitu. Ditunggu aja. Oke? Aku siapin juga besok. Dan, oke, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke laptop dulu. Memang kita tadi udah belajar dictionary. Terus belajar cara masukin. Kita udah belajar cara menghapus. Kita udah belajar cara nyari key-nya. Gitu. Kalau sekarang, bagaimana kalau jumlah buku di perpustakaan itu nggak diketahui? Tadi kan diketahui ya, jumlah bukunya itu nggak diketahui sama sekali.
Gimana kalau misalnya kayak gitu? Dan jumlah penulisnya bahkan juga nggak diketahui. Ada yang tahu, teman-teman? Kita pakai apa? Dulu pernah kita pakai waktu di Python Start 1. Nyerah, Nyerah. Aska? Gimana kalau jumlah bukunya nggak diketahui? Jadi dia akan Dicari, Miss. dicari. Apa yang dicari? Jumlah bukunya. Oke, Gak, oke, sip. Cukup masuk akal. Good job. Cukup masuk akal. Kita harus nyari dulu, kita hitung dulu jumlah bukunya. Akan tapi kalau misalnya sekelas buku buku perpustakaan Jakarta, anggap aja belum ada digitalisasi di Jakarta, Perpusnas. Bukunya pasti ribuan, puluhan ribu, gitu. Banyak banget. Dan nggak tahu kita jumlahnya berapa. Gitu, Mas, Kak. Udah lumayan. Main. Nah, gak. Apa kakak tadi? Apa yang cari buku itu apa? cari buku. Kagak dekan dengan yang itu coding untuk itu cari bukunya. Oh, kode untuk cari buku. Iya, Kamu buka PPT di halaman nih ya. Kamu dengerin aku dulu deh. Nanti aku kasih tahu. Kamu dengerin aku dulu. kakak. Di PPT ada. Oke. Nah, kita juga bisa membuat key sama value. Tapi satu key atau satu kotak kunci itu punya beberapa value. Contohnya kayak gini. Penulis buku siapa ya? Ada yang tahu Terlie? Yang biasanya bikin sensasi beliau. Nah, Terlie bukunya banyak. Atau Andrea Hirata deh. Bukunya Andrea Hirata ada banyak tuh. Ada buku macam-macam. Nah, satu penulis itu bisa punya beberapa value atau berapa buku. Kita bisa masukkan di situ. Jawabannya yang tadi, jawabannya bagaimana kalau bukunya itu nggak ada, oh, banyak banget. Jawabannya adalah di sini. Input sampai key. Kalau kita katakan key, dia akan berhenti value-nya. Jadi ketika kita play, kita masukkan enter, input dulu. Kemudian kita masukin autornya, misalkan siapa ya? Hop. Oh, Harry. Enter a book. Bukunya siapa aja? Cek namanya apa aja? Man, misalkan terus misalkan F dan seterusnya. Dia nggak akan berhenti kecuali kita klik ketik S. Dia akan berhenti bertanya untuk bukunya. Ketika aku ketik key, dia akan berhenti untuk meminta buku dan kunci kunci. Di sini hasilnya. Harry punya 3 buku, Men, H, sama F. Gitu. Di sini. Well, author tidak sama dengan key. Kalau misalnya sama dengan key, dia akan berhenti. Kemudian dia akan meminta data input. Saya tuh dia akan berulang lagi meminta memasukkan nama buku, kemudian berulang lagi sampai diketik huruf S. Dia akan masukkan buku ke dalam value, value-nya, kemudian dia akan berarti ketika kita ketik S. Nah, untuk bukunya karena dia banyak ya, kita bisa pakai list di sini. Kita definisikan list dulu tadi. Book sama dengan list. Wadah kosong listnya. Setelah itu baru kita masukin bukunya. Gitu. Jadi dua ya. Ada list, ada value digabung jadi satu. Gitu. Nah, menurut teman-teman, nah soal nomor 2 nih.
Apa yang akan dicetak program jika pengguna memasukkan data Fern, anak-anak dari Kapten Grant, 20.000 liga di bawah laut, S dan Q. Hasilnya akan gimana kalau misalnya aku pakai kode yang ini? Ntar aku tulis dulu. Fern, anak-anak di Kapten Grant, kemudian 20.000 liga di bawah laut, S dan Q. Kata kuncinya yang mana? Fern. Good job, Fern. Habis itu value-nya, nilai-nilainya, SQ. Wah, no, bukan SQ. Ada dua. anak-anak dari Kapten Grant sama 20.000 liga di bola. Good job, James. Jadi Fern itu untuk ini, anak-anak Kapten Grand di sini, dan seterusnya. Oke, dari sini paham ya? Oke. Nah, ini untuk kunci itu tipe datanya apapun ya, terserah. String angka boleh, tapi sayangnya kata kunci itu nggak bisa diubah. Hanya bisa dihapus kata kunci. Tapi kalau nilai itu bisa dihapus, bisa diubah, sorry, bisa diubah. Tapi juga bisa dihapus. Tuh. Contohnya untuk kata kunci itu hanya satu, nggak boleh kayak gini. Ini kan banyak nih. Harus satu, satu, satu kata kunci bisa punya banyak anak atau banyak value. Tetapi satu value nggak bisa punya banyak kata kunci gitu. Oke, dari sini bingung teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada kita coba share screen. Aduh. Kita coba share screen, kita klik nomor berapa ya? Kembali dulu ke course. Nah, yang itu. Kecap. Nah, nomor satu ada tiga jawaban benar, satu salah. Kecap, Aska. James, di share screen. Darren, kita coba kerjakan yang kedua ya. Perpustakaan Iya, katalog iya. 2. Nomor satu ada tiga jawaban benar, satu jawaban salah. Tadi ada berapa salah, Kak? Satu salah. Kakak yang leader salah gak, Kakak? Yang leader, Yang oh readers. readers. Itu benar. Soalnya dia punya satu kata kunci. Yang penting satu kata kunci. Kamu cari yang yang salah itu adalah punya lebih dari satu kata kunci. Dua atau tiga. Itu yang salah.
Untuk pada yang barusan yang di PPT, aku kirim ya. Oke. Untuk pada yang di PPT, aku kirim di chat Zoom ya, teman-teman. Naskah bingung? Dia juga bingung. Oke. Oke. Nah, di sini kita pakai perulangan. Bingung, Pakai bingung. bingung. Oke, no problem. Kita bikin dictionary kosongnya dulu. Kita bikin dictionary kosongnya benar. Stop. Setelah itu, kita minta autornya itu job. Setelah itu kita juga minta bukunya. Minta autornya di input dulu. Setelah itu, kita minta atau input lagi bukunya, nama bukunya. Setelah itu baru kita bikin buku, list bukunya. Sebenarnya bisa teman-teman di dalamnya gitu bisa. Tapi nggak usah, itu aja.
Oke. Di sini, karena di yang tugas nomor 3 SK, itu autornya cuma satu. Autornya satu, tapi bukunya banyak. Jadi, kita pakai well-nya itu buku. Gimana? Well-nya perulangannya cuma di buku, bukan di autor. Autornya cukup satu, cukup yang input. Setelah itu, yang di bawah ini, kita langsung menjorok ke kiri. Well-nya yang baris nomor 4 itu kamu hapus. Karena dia minta autornya cuma satu. Gitu. Nah, sekarang baris nomor 4 sampai nomor 8 itu menjorok ke kiri. Good job, guys. Mau nyoba. Mau ke James. Darren gimana? Ada masalah? Darren. Nggak apa, nggak ada masalah kak. Oke. Sekarang kamu nomor berapa, Darren? Nomor 3 ya? Nomor 3. Oke. Butuh bantuan? Oke, nomor 4 di sini mirip. Malah mirip sama PPT yang aku kirim tadi. PPT yang aku kirim tadi. Mirip. Ya, James. Oh, mirip sama PPT yang aku kirim tadi. Logikanya ada dua. Dia diminta autor berkali-kali. Dia juga minta buku berkali-kali. Gitu. Kita selesai nomor 4. Setelah itu, aku mau ganti. Karen, Ya kakak. sudah selesai. Nomor 3. Bentar kakak, masih lagi copy ini. Yang kakak kirim di chat kah? Iya, yang dikirim di chat, Iya, James. ini aku lagi copy kakak. Oke.
because she Lantas Kak, sudah menuju ke arah yang benar. Ya, 2 menit lagi ya. Iya. Author and Maxwell. nama apa? Taruh di kulkas aja. Kenapa Darren? Sorry kakak, nggak lagi ngomong. Oh, Eh, oke. Waktu habis. Tinggal disalin doang. Ya, disalin doang. Karena memang sudah dicontohkan di awal. Tapi ada pertanyaan dulu teman-teman tentang tugas hari ini dan materi hari ini. nggak ada kakak. Oke, Darren nggak ada. Kamu coba ya setelah kelas ya. Oke, aku tutup dulu. Teman-teman bisa coba codingan di setelah kelas. Codingnya setelah kelas kalian bisa coba. Kalau bingung, teman-teman bisa buka kunci jawaban. Tapi kalau bingung aja. Kalau lebih bingung lagi, Kak, ini dari partnya dari mana, bisa aja aku. Bebas. Nggak usah malu-malu. Karena aku cewek. Nggak usah malu-malu. Oke? Karena nggak ada pertanyaan juga, I will give you some angka koin. Oke, pemberian angka koin. Nah, untuk James sama Aska aku kasih 10 poin karena mati peraturan kelas. Untuk Darren minggu depan ini ya, on cam ya. Jadi bisa uh, aku tambahin 10 poin lagi. Oke kakak. Oke. Terus ada tepat waktu semua tadi, kurang dari 5 menit. Kemudian berpartisipasi dan beraktif. Untuk James sama Aska, sudah tambahin lagi. Partisipasi dan turut aktif. Ya, gitu. Sama minggu depan itu kita dapat ini, apa namanya? Ada berturut-turut hingga 4 pertemuan per bulan. Begitu teman-teman.
Ada yang mau tanya dulu tentang PowerPoint? Nggak ada. Nope. Oke, kalau nggak ada, satu lagi, aku mau tunjukin sesuatu. Oh, jadi nanti setelah pertemuan keempat, seperti aku bilang tadi, itu ada namanya Visual Studio Code. Yang mana Visual Studio Code ini kita berpindah ya, biasanya kita kerjain di platform, di website. Nah, kita akan berpindah ke Visual Studio Code. Dia aplikasi untuk coding di situ. Aplikasi itu nanti juga biasanya dipakai buat dari orang-orang programmer di seluruh dunia itu pakai itu juga kayak gitu. Jadi setelah 2 minggu lagi teman-teman siapkan memori kalau yang penuh ya. Jadi game-game yang besar itu disiapkan. Gak terlalu besar sih sebenarnya, cukup 1 GB, nggak sampai 1 GB, 400 MB, insya Allah cukup gitu. Jadi nggak terlalu besar sih, aman harusnya gitu. Sudah. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum ke akhir? Terakhir, kalau nggak ada, thank you for today. Sampai jumpa minggu depan. Dan bakal ada yang tanyakan, langsung aja. Dan jaga kesehatan, lagi musimnya banjir. Semoga rumah kalian enggak. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye. Dadah, James. Dadah. Oke, kan meeting.